Bab 43 ambil hikmahnya. Asteris Alfian. Alfian melajukan mobilnya, terus mencoba menghubungi Fatimah, tetap belum ada jawaban. Alfian menghubungi orang rumah tapi Fatimah belum juga sampai. Akhirnya Alfian memutuskan untuk ke butik. Sesampainya di butik langsung menghampiri India dan Bunga, mereka juga gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena memang mereka gak tahu bila Fatimah ada di butik, Laraslah yang melihat ekspresi Fatimah saat akan keluar dari butik. Bu Fatimah gak pernah ninggalin butik tanpa salam dan pesan. Pasti ada pesan walau hanya sekedar bilang, titip butik, ini Bu Fatimah diam aja pas Laras tanya, Laras mencoba menceritakan apa yang terjadi tadi. Bener Kak, Fatimah gak pernah seperti itu jika keluar dari butik, Indah bersuara. Astagfirullah, saya udah coba hubungi tapi gak ada jawaban, dia cuma chat kalau sudah pulang naik taksi. Indah biasa Fatimah kemana kalau lagi galau. Fatimah bukan cewek yang suka nongkrong Kak kalau lagi ada masalah, apalagi sendirian. Gak ada tempat khusus, Indah menggeleng. Alfian pun pamit untuk pergi. Otaknya seakan buntu, memarkirkan mobilnya di tepi jalan, memijat pangkal hidungnya, sesekali memukul setir. Tapi tiba-tiba Alfian teringat, saat pertama kali Fatimah kecewa dengannya dan menceritakan tentang kisah cinta Fatimah dan Ali. Masjid, gumanya. Iya masjid, gumanya lagi. Alfian pun mencari masjid yang menuju arah pulang. Dan tak butuh waktu lama Alfian menemukan masjid. Mencari sendal yang tadi Fatimah pakai. Senyuman terukir, lalu mengelus dadanya, lalu beranjak menuju tempat wudhu, selesai wudhu mencoba mencari. Benar saja wanitanya ada di dalam masjid ini, ingin berlari lalu memeluknya, tapi langkah itu ia hentikan. Fatimah sedang menggendong bayi kecil, yang berusia sekitar 3 bulan, nampak pancaran kebahagiaan dari wajahnya. Alfian mencari tempat duduk untuk menunggu, karena nampak Fatimah sedang asik mengobrol. Obrolan itu jelas terdengar, melihat wanitanya meneteskan air mata, ingin dia segera menghapusnya, tapi Alfian memilih duduk membelakangi Fatimah, air matanya pun tanpa diundang ikut menetes. Asteris. Masya Allah, Ateng ya sudah nyusunya, ujar Fatimah. Mbak mau gendong lagi. Tidur katanya Kak, biar aja, nanti malah ganggu Zaki tidur, tampak ngegemesi pas tidur. Kak, makasih ya untuk berbagi pengalamannya. Wanita itu meletakkan Zaki di atas sajadah, lalu merangkul Fatimah. Allah punya banyak cara memberikan kita kenikmatan, salah satunya ujian. Jazakillah khairan Kak, kadang kita memang harus berlari, jika lelah berlari maka berjalanlah, jika lelah berjalan maka merangkaklah, yang terpenting jangan pernah berhenti, pesan wanita itu. Fatimah mengangguk, wajah senduk kini telah kembali bersinar. Sayang, suara yang sangat Fatimah kenal, menoleh ke sumber suara. Hubi, dengan mengerutkan alisnya, kok bisa di sini? Tanyanya heran. Tak menjawab, Alfian malah memberi salah ke wanita yang ada di depan Fatimah dengan menangkupkan kedua tangannya, lalu tersenyum melihat bayi kecil yang sedang terlelap, baru menoleh ke Fatimah dengan sorotan mata yang cukup menusuk. Fatimah berusaha mengalihkan pandangannya, jantungnya berdetak kencang karena tatapan sang suami. Kak, ini suami saya. Sudah dijemput, ya sudah kalau kita, Mbak, mau menyebut nama Fatimah tapi tidak tahu, sepanjangan obrolan mereka belum sempat bertukar nama. Fatimah, ucap Fatimah seakan tahu apa yang sedang wanita ini pikirkan. Oh ya Mbak Fatimah, kita belum sempat kenalan ya, saya Wati. Senang bisa ngobrol sama Kak Wati, panggil Fatimah aja, kan Mbak lebih tua dari saya, gak enak kalau kedengarannya. Ya sudah Fatimah, saya pamit dulu ya, kapan ada waktu mampir, rumah saya di seberang sana, toko buku. Insya Allah nanti saya akan mampir Kak. Kalau gitu saya permisi ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Fatimah dan Alfian kompak. Kini tinggal mereka berdua, Alfian duduk di depan Fatimah dengan tangan menyilang di dada. Fatimah malah tertunduk dengan memainkan ujung jilbabnya. Handphonenya mana? Ada, masih dengan tertunduk. Lihat Hubi, memberanikan diri melihat sang suami. Mana HP-nya, coba lihat. Fatimah mencari handphone yang ada di dalam tasnya, lalu memberikan ke Alfian. Kok dikasih ke Hubi? Hubi bilang lihat HP-nya, buka. Fatimah pun membuka layar kunci di handphonenya dan betapa kagetnya dia, ada 57 telepon yang tak terjawab, 22 chat belum dibaca, ada dari sang suami, Hafiz, Bunga dan juga Indah. Kenapa? Tadi bilangnya pulangkan naik taksi, terus kenapa di sini? Tanya Alfian masih dengan mode datarnya, baru kali ini melihat sang suami menatap dan bertanya dengannya dengan sangat datar bahkan bisa dibilang sangat ketus. Kita udah janjikan akan saling jujur. Afwan Bi, tadi memang mau pulang, dalam perjalanan pulang tiba-tiba pengen mampir ke masjid, terus handphone fasilen, jawabnya tertunduk. Pakai cadarnya, ayo pulang, ujar Alfian dengan masih mode datar. Fatimah pun menurut, selepas memakai sepatu catnya, langsung menuju mobil Alfian. Sepanjang perjalanan di dalam mobil Alfian lebih memilih diam. Fatimah sesekali melihat sang suami, tapi Alfian masih memang wajah datarnya terkesan sedang marah, dan itu membuat Fatimah memalingkan wajahnya menatap ke kaca. Sampai di rumah, Alfian langsung menarik tangan Fatimah menuju kamar. Bunda yang melihat pun terheran-heran, ingin memanggil tapi diurungkannya. Alfian dan Fatimah sudah berada di kamar, Fatimah tertunduk, baru kali ini melihat raut wajah marah sang suami, air matanya menetes, dadanya sesak. Alfian membuka cadar Fatimah, tanpa aba-aba Alfian langsung memeluk erat tubuh ramping sang istri, seakan takut dia akan pergi dan tak kembali. Tagar udah seperti lirik lagu aja ya.
Tangis Fatimah terhenti, yang ada rasa heran dengan apa yang sang suaminya lakukan, bukan marah, membentak, tapi malah pelukan yang dia dapatkan. Cukup lama, Bi, sesak, ucap Fatimah. Alfian tersenyum di balik tubuh Fatimah, lalu merenggangkan pelukannya. Kini Alfian malah menghujani wajah Fatimah dengan ciuman, mulai dari kening, mata, hidung, pipi. Lain kali jangan seperti ini, kamu tahu gimana Hubi khawatir, bingung nyariin istri Hubi ini. Hubi hubungi gak ada jawaban. Fatimah bukan menjawab, Fatimah malah menatap wajah sang suami dengan lekat, ada air mata yang ditahan agar tidak turun di mata sang suami. Tiba-tiba Fatimah malah merangkulkan tangannya di leher Alfian, sedikit berjinji lalu mencium singkat bibir Alfian yang masih dengan ocehan-ocehannya, entah keberanian dari mana, tapi mungkin itu cara agar Alfian suami tercinta itu terdiam. Mendapat perlakuan seperti itu dari Fatimah. Alfian bukan melepas pelukan, Alfian malah menggendong Fatimah menuju ranjang, dan mereka pun menyalurkan hasrat dan cinta mereka. Azan berkumandang, mencoba beranjak dari posisi tidurnya, masih enggan untuk beranjak dari pelukan sang suami, tapi panggil Allah itu adalah yang harus didahulukan. 3 panggilan Allah untuk umatnya, panggilan azan, panggilan haji dan umrah, panggilan kematian, sebelum panggilan terakhir datang, maka jangan lalai akan panggil Allah yang pertama, karena jika panggilan yang ketiga sudah datang, maka tak akan ada kesempatan lagi untuk memenuhi 2 panggil lainnya. Fatimah menggoyang tangan Alfian untuk membangunkannya dari tidur siangnya. Bi, udah azan, buruan wudu. Kalau ada yang bertanya kok wudu, kan seharusnya mandi, mereka udah mandi ya tadi sebelum dilanjutkan tidur siang. Alfian mengucek matanya, berusaha mengumpulkan nyawanya secara utuh, lalu beranjak ke kamar mandi dan berwujud. Kini mereka sudah berdiri di atas sajadah masing-masing, menunaikan sholat zuhur berjamaah. Ternyata Bunda sudah berada di depan pintu, ingin mengetuk tapi ragu. Jujur Bunda sangat khawatir akan yang Bunda lihat tadi. Bunda sangat mengenal sang putranya, tidak pernah bersikap kasar kepada siapapun, apalagi seorang wanita, dan itu adalah wanita yang sangat dicintai sang putra, pasti terjadi sesuatu. Dengan berjuta pemikiran yang menari-nari, Bunda pun memberanikan diri mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Alfian, Fatimah, tak ada jawaban dan Bunda juga sudah mengulangi panggilannya. Allahu Akbar, suara takbir terdengar samar oleh Bunda, ya Alfian menaikkan nada takbirnya, memberi kode bahwa dia sedang sholat. Ternyata sedang sholat, ujar Bunda lirih dengan sedikit senyuman lalu turun ke bawah membantu Bibik menyiapkan makan siang. Selesai sholat Fatimah dan Alfian pun turun, sebenarnya ada yang harus Alfian bahas tapi berhubung perutnya sudah berkicau, Fatimah pun pasti juga lapar. Kita turun dulu, Bunda pasti udah nunggu. Fatimah mengangguk, mengenakan hijabnya tapi tidak dengan cadarnya, karena di rumah ini hanya ada Alfian yang laki-laki, sedangkan Mamang yang berjaga di depan. Sejak Fatimah tinggal di rumah ini, jarang masuk, kecuali ke ruang cuci di belakang ataupun mengambil makanan yang sudah Bibik siapkan. Bunda menatap Alfian dan Fatimah bergantian, seakan meminta penjelasan. Bunda kenapa? Tanya Alfian lembut dengan senyuman manisnya. Seharusnya Bunda yang tanya, kalian kenapa? Kami gak nyakitin putri Bunda ini kan? Astagfirullah Bunda, sedzon sama anak. Terus kamu kenapa tadi narik tangan Fatimah kayak gitu? Fatimah memilih diam dan menyendokkan nasi ke piring Alfian dan Bunda. Cukup sayang, ujarnya memberi kode kepada Fatimah, bahwa nasinya sudah cukup. Bunda kita makan dulu ya, lapar, lanjutnya. Bunda hanya bisa menggeleng mendengar penuturan sang putranya. Mereka pun akhirnya selesai dengan makan siang, dan sudah berada di ruangan keluarga. Hutang penjelasan, ujar Bunda. Ternyata sang Bunda masih ingin mendengar penjelasan darinya, Huf. Ayo jelasin. Alfian pun menjelaskan, tentang Fatimah yang memberi kabar pulang dengan taksi, tapi setelah itu nomornya tidak menjawab panggilan, dan setelah menghubungi rumah, Fatimah belum sampai juga, dan itu membuatnya khawatir, dan setelah berkelana dan terus menghubungi Fatimah yang tak ada jawaban. Ternyata Fatimah sedang di masjid dengan handphone yang disilen. Tapi Alfian tidak menceritakan soal Fatimah yang sedih mengenai kabar kehamilan bunga yang disembunyikan darinya, karena Alfian memang belum membahasnya dengan Fatimah secara langsung. Astagfirullah Fa, Bunda kira ada apa, buat Bunda khawatir, apalagi tadi Alfian narik kamu kayak gitu. Gak apa-apa kok Bun, Fatimah juga yang salah. Lain kali jika ada tujuan lain, berkabar ya. Fatimah mengangguk, kamu gak balik ke RSH. Gak Bun, jawab Alfian sembari fokus dengan handphonenya. Asteris, asteris, asteris. Bunga yang sedang di dalam kamar dengan penuh kecemasan menunggu Hafiz pulang. Cekrek, pintu kamar terbuka, dan Bunga langsung mendekat. Hafiz masuk dengan seuntai senyuman, mencium puncak kepala Bunda dan sekilas mencium perut Bunga yang masih sangat rata. Kak Fatimah udah ketemu, tanyanya dengan wajah khawatir. Hafiz merangkul Bunga dan membawa ke sofa yang ada di kamar. Udah, gak kemana-mana kok, dia lagi di masjid, dan handphone disilen. Alhamdulillah, Bunga udah khawatir banget Mas. Dia gak akan macam-macam, Mas tahu banget gimana dia. Kak Fatimah pasti kecewa banget kan? Hei, kenapa jadi sendu gitu sih? Bunga ngerasa bersalah banget, mau nelpon aja Bunga gak berani. Kecewa pasti, tapi Alfian juga udah bicara sama Mas. Fatimah gak kenapa-kenapa kok, malah dari kejadian ini mereka dan juga kita bisa belajar banyak hal, ambil hikmahnya. Besok baru telepon Fatimah, hari ini biarkan aja dulu ya, Mas mau mandi dulu, lanjut Hafiz. Bunga menganggukkan lalu ikut beranjak, Hafiz menuju kamar mandi dan Bunga menuju almari untuk menyiapkan pakaian sang suami.